Baik Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita ingin diakui oleh Allah sebagai hambanya, dan kita ingin diakui pula oleh Rasulullah sebagai umatnya, maka kenalilah Allah dan kenalilah Muhammad itu secara sempurna zahir dan batin. Jangan Bapak Ibu mengenal Allah itu hanya sebatas mengenal nama, tapi tidak mengenal diri yang punya nama. Siapa yang mengenal namanya saja, tapi tidak mengenal orangnya, itu adalah suatu kekafiran. Ini yang disebut namanya syahadat palsu. Ya, kalau boleh Ustaz bertanya sama Bapak Ibu, syahadat itu apa artinya Bapak Ibu? Syahadat apa artinya? Penyaksian. Kalau syahadat itu artinya penyaksian, yang namanya penyaksian itu melihat atau tidak? Melihat. Kalaulah syahadat itu artinya penyaksian dan penyaksian itu adalah melihat, ya, apakah Allah yang kita saksikan itu sudah kita lihat atau belum? Kalau Allah yang kita saksikan itu belum kita lihat, maka syahadat apa namanya Bapak Ibu? Itu yang syahadat palsu. Terjadi kecelakaan di jalan raya, ya, lalu datang polisi, encong-encongnya datang kepada kita, encong-encong tahu? Duduh-duduh gitu, ha? Lalu Bapak Ibu diminta oleh polisi untuk menjadi saksi terhadap kecelakaan yang terjadi itu. Padahal Bapak Ibu tidak lihat. Maukah Bapak Ibu menjadi saksi padahal yang menyuruh saksi itu adalah polisi? Mau Bapak Ibu? Tidak mau. Kalau mau juga Bapak Ibu menjadi saksi, maka akan terjadilah namanya saksi palsu. Dia mengaku bersyahadat, mengaku bersaksi, tapi dia tidak menyaksikan apa yang disaksikannya itu. Dia tidak melihat, dia tidak menyaksikan, dia tidak bertatap wajah dengan Allah itu. Itulah saksi palsu. Baru dalam bentuk lafaz syahadat, tapi belum bersyahadat dia. Makanya kalau kita ingin diakui oleh Allah sebagai hamba dan kekasihnya, dan diakui pula kita oleh Muhammad sebagai umatnya, kenalilah Allah, kenalilah Muhammad itu. Sebelum ruh itu melepaskan cangkangnya, sebelum kita mengalami namanya maut atau namanya kematian itu. Nah, maka pagi ini kita akan mencoba membongkar rahasia siapa diri Bapak Ibu ini yang sebenarnya, sehingga ketika sudah terbongkar rahasia diri Bapak Ibu di situ, barulah Bapak Ibu paham dan sadar siapa sebenarnya Allah dan siapa sebenarnya diri kita ini yang sesungguhnya. Maka untuk mengenal Allah itu, jalannya itu adalah dengan jalan mengenal akan diri kita ini. Ya. Ini yang dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dengan dirinya, pasti ia kenal Tuhannya. Makanya untuk mengenal Tuhan, kenal diri. Sebab siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhannya. Kenapa? Karena diri kita inilah rahasia daripada diri Allah itu. Kalaulah diri kita ini rahasia diri Allah, maka disitulah wajib kita mengenal man ana, siapa aku yang sebenar-benarnya. Kita lihat, ya, siapa yang sebenar diri. Yang dikatakan sebenar diri Bapak Ibu, ya, itu yang dikatakan namanya dengan hayat. Hayat itu maknanya hidup. Kalaulah hayat itu maknanya hidup, dan itu yang dikatakan sebenar-benar diri, hayat ini baru sebutan kata baru. Padahal dikatakan al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu esa. Kalau nama dengan diri yang punya nama itu esa Bapak Ibu, berarti dia itu tidak pernah bercerai dia.
Setiap nama ada orangnya. Disebut spidol, ini orangnya nih. Sebut mic, ini orangnya itu. Kalaulah dikatakan diri yang sebenar diri itu adalah hayat, amanah orangnya. Ini mesti dipahami. Bukan hanya sekedar ucapan. Hayat itu kan artinya hidup. Mana orangnya yang dikatakan si hayat itu? Yang dikatakan hayat ini yang disebut namanya dengan nyawa. Yang hidup itu yang disebut namanya nyawa. Oh, nyawa rupanya adalah sebutan juga basian Bapak Ibu. Setiap kita sebut nyawa, yang mana orang yang katakan nyawa itu? Rupanya yang dikatakan nyawa ini, inilah yang dikatakan nama dengan napas. Kadang kita payah mencari namanya nyawa. Sulit kita mencari namanya yang hayat. Padahal kita setiap detiknya itu bernapas. Sama seperti ikan mencari air, kata Ustadz. Udah payah ikan ini mondar-mandir 7 keliling Bapak Ibu. Ingin mencari air, tapi air yang dicari oleh ikan tadi itu tidak kunjung berjumpa dan bersua Bapak Ibu. Namun ketika ikan tadi mondar-mandir, bersoboklah dia dengan teman dan sahabatnya tunggul kayu yang ada di dalam air itu. Lalu disapalah oleh temannya tunggul kayu tadi. Wahai saudaraku ikan, aku sudah lama memperhatikan dirimu. Sudah 7 hari 7 malam aku lihat kamu. Ketika aku baca bahasa tubuhmu, kayaknya engkau ini ingin mencari sesuatu. Benarkah wahai sahabatku ikan, engkau ingin mencari sesuatu? Benar wahai sahabatku tunggul kayu. Memang benar itu. Aku sudah 7 hari mondar-mandir kenyak-kenyin. Lihat tau kenyak-kenyin? Pokoknya mondar-mandir lah. Aku ingin mencari air, tapi air yang aku cari selama ini tidak kunjung aku temui. Rupanya tunggul kayu yang ada dalam air tadi Bapak Ibu, karena dia tahu air itu di mana, nggak kemana-mana, dia diam dan senyum. Setelah dia diam dan senyum, barulah sahabatnya tunggul kayu tadi memberikan fatwa kepada ikan tadi. Wahai sahabatku ikan, kalau engkau ingin mencari air, tidak perlu kamu mondar-mandir keliling-keliling kenyak-kenyin. Cukuplah kamu itu bertafakur ke dalam diri. Iqra ke dalam diri. Beruzlah ke dalam diri. Tilik senter ke dalam diri. Kalau kamu mau mendengarkan nasihat aku, kamu iqra ke dalam diri, kamu menyenter ke dalam diri, kamu menyilau ke dalam diri, insya Allah pasti kamu akan mampu menemui air selama ini yang engkau ingin cari itu. Apa kata saudara ikan tadi? Wahai sahabatku tunggul kayu, aku berterima kasih banyak dengan dirimu. Mulai saat dan detik ini, aku tidak kenyak-kenyin. Aku tidak mondar-mandir. Aku mulai bertafakur, menilik dan menyentar ke dalam diriku ini. Setelah ikan itu menyenter, menilik dan menyilau ke dalam dirinya Bapak Ibu, barulah dia kaget. Rupanya air yang dia cari selamanya tidak di mana-mana. Sebab apa? Kalau ikan itu tidak hidup di dalam air, lalu hidupnya di mana Bapak Ibu? Hah? Tentu hidupnya dalam air. Tapi baru dia mampu merasakan bahwa dia hidup dalam air ketika dia menyenter, menilik ke dalam hati. Inilah yang dikatakan oleh Pak Hamzah, rasul dibawa naik preso, dibawa turun rasul ya dirasui. Dinoi-noi, kagetlah rupanya air yang dia cari selama ini tidak di mana-mana karena dia sudah berada di dalam air itu. Itu maknanya. Kita payah mencari yang hidup pada diri. Payah kita mencari yang nyawa itu pada diri. Padahal kita setiap detik, setiap waktu, kita nih bernapasnya. Turun naik tuh. Kalau tidak ada napas lagi turun naik, innalillah tuh Bapak Ibu, bakal doang tuh mah. Itu mesti pahami. Rupanya yang dikatakan sebenar diri adalah hayat. Yang dikatakan hayat itu adalah nyawa. Yang disebut nyawa itu adalah napas. Namun napas itu Bapak Ibu juga baru sebutan juga rupanya. Setiap napas, setiap nama ada orangnya. Amanah yang dikatakan dengan napas. Yang dikatakan napas itu adalah ruh.
Ruh itulah sebenarnya yang katakan nafas. Makanya Allah bertanya kepada Muhammad, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Muhammad, mereka bertanya kepada dirimu, hai Muhammad, tentang ruh. Siapa ruh itu? Siapa hakikatnya? Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh. Katakan, hai Muhammad, bahwa ruh itu adalah urusan aku, kata Allah. Itu makna secara harfiahnya. Padahal ayat itu ada makna zahirnya, ada makna batinnya. Wa fi kulli ayatin zahrun wa batnun. Setiap ayat dari Al-Quran itu ada makna zahir, ada makna batin. Ada makna yang tersuratnya, ada pula makna yang tersiratnya. Yang tersirat itu letaknya di dalam yang tersurat. Hakikat itu ada di dalam syariat. Kalau kita ingin tahu hakikat, buka kulitnya. Tanggalkan syariat itu, pasti nampak isinya, nampak hakikat di situ. Kalau kita ingin tahu makna yang tersiratnya, tanggalkan makna yang tersuratnya, maka nampaklah makna yang tersirat. Lalu apa makna yang tersirat dari bahasa ruh ini? Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh. Katakan, hai Muhammad, bahwa ruh itu tiada lain adalah aku. Apakah yakin begitu saja Bapak Ibu memahami itu? Tentu tidak ada prosesnya. Likulli syai'in bisababihi. Tiap-tiap sesuatu pasti ada sebabnya. Kenapa Ustadz mengatakan bahwa ruh itu secara hakikatnya tiada lain adalah aku? Kalau ruh itu tiada lain adalah aku, ya akulah itu. Tapi ada prosesnya di sana. Tak mungkin langsung percaya aja kita di situ. Inilah orang yang duduk pada iman dalil. Iman ilmal yakin. Baru dia yakin. Baru dia paham kalau ada bukti dan dalilnya. Di mana prosesnya itu. Tak mungkin Bapak Ibu. Bin Salah bin Abrakadabar langsung jadi gajah. Nggak bisa dia. Mesti tahu kita rahasianya. Kenapa ruh itu dikatakan tiada lain adalah diriku? Maka siapa ruh itu yang sebenarnya? Kita mesti pahami. Rupanya yang dikatakan ruh itu, inilah yang disebut namanya dengan sifat. Sifat. Kalaulah ruh itu adalah sifat, sifat yang mana yang dimaksudkan bahwa ruh itu sifat? Sifat itu maksudnya sifat ma'ani, Bapak Ibu. Sifat ma'ani, yaitu sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, hayat. Nah, itu dia. Ya. Ruh itu tiada lain adalah sifat. Sama itu artinya yang mendengar. Nah, ini ya. Kalau arti terjemah sama itu mendengar. Tapi makna yang mendengar. Nah, gitu cara mengartikan Bapak Ibu. Yang mendengar. Basar melihat. Maknanya yang melihat. Nah, gitu cara ambil pahamnya. Kalam yang berkata. Ilmu yang mengetahui. Kudrat yang kuasa. Irodat yang kehendak. Hayat yang hidup. Ruh itu adalah sifatku. Sama basar, kalam, ilmu, kudrat, irodat, dan hayat. Kalaulah sama itu artinya mendengar. Basar artinya yang melihat. Kalam artinya yang berkata. Ilmu artinya yang mengetahui. Kudrat, iradah, dan hayat maknanya yang berkuasa, yang berkehendak, dan yang hidup. Pertanyaannya, siapa yang dikatakan yang mendengar itu? Yang dikatakan yang mendengar itu ya Allah. Siapa yang disebut yang melihat? Yang melihat itu ya Allah.
Siapa yang katakan berkata, ya Allah. Siapa yang disebut dia mengetahui, ya Allah. Siapa yang katakan yang kuasa, ya Allah. Siapa yang dimaksud yang berkehendak itu adalah Allah. Dan siapa pula yang katakan yang hidup itu adalah Allah. Kalaulah yang sama basar kalam, ilmu, qudrat, iradat dan hayat itu adalah Allah, maka disitulah dikatakan oleh Allah, siapa sifat itu? Sifat itu tiada lain adalah zat. Siapa zat itu? Zat itu ya aku. Siapa aku? Aku inilah yang bernama Allah. Disitulah rahasianya. Wa sifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain adalah diri aku tuh. Disitulah Allah mengatakan innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku inilah Tuhan yang bernama Allah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang sama basar kalam ilmu qudrat iradat dan hayat, melainkan yang sama basar kalam ilmu qudrat iradat dan hayat serta yang wujud itu hanya aku semata-mata. Rupanya Allah itulah nama daripada zat itu Bapak Ibu. Fazalikumullahu rabbukumul haq. Fazalikumullahu rabbukumul haq. Maka zat yang demikian itulah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Nah, maka zat yang demikian itulah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Maka Allah itu Bapak Ibu nama daripada si aku itu. Si aku itu namanya adalah Allah. Maka Allah itulah nama daripada aku. Aku itulah yang dikatakan zat diri. Ini juga sebutan rupanya Bapak Ibu. Siapa yang bertuhan dengan asma? Bertuhan dengan aku, tapi dia tidak mengenal siapa si aku yang bernama Allah itu. Apa kata Nabi? Man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Barang siapa yang bertuhan kepada nama, bertuhan kepada lafaz Allah, bertuhan kepada huruf Allah, alif lam lam ha, tapi dia tidak mengenal diri yang bernama Allah itu adalah suatu kekafiran. Padahal setiap nama, setiap kata aku, kita mesti jelas orangnya. Amanah yang dikatakan aku yang bernama Allah itu, aku yang bernama Allah itu Bapak Ibu, inilah dia Bapak Ibu. Yang tidak pernah bisa disebut la sautun wala harpun. Tidak ada kata dan suara. Tidak mampu akal pikir dan lisan untuk menjelaskan dan menganalisanya. Karena dia bukan huruf. Dia bukan kata-kata, dia bukanlah lafaz dan suara. Dia yang tidak pernah bisa disebut, tidak bisa diungkapkan, tidak bisa dijelaskan. Disitulah rahasianya. Dirinya yang kosong itu tidak bisa dijangkau dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa dianalisa dengan akal pikiran. Berlian pun otak kita, cerdas pun akal pikir kita. Cerdasnya akal pikir kita, berlian pun otak pikir kita. Tidak mampu menggapai, menjama akan rahasia diri Allah itu. Karena dia tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Maka makna la sautun wala harpun itu hanyalah suatu istilah untuk memberikan keterangan dan pemahaman bahwa dia tidak bisa dijangkau dengan huruf dan kata-kata. Semakin Bapak Ibu paning aku, semakin dekatlah kita dengan Tuhan itu. Semakin tidak mengerti kita tentang dirinya, semakin dekatlah kita dengan dirinya. Lalu kenapa dia bernama Allah? Karena dia tidak bisa disebut, tidak bisa dijangkau dengan akal fikir. Maka yang tidak bisa dijangkau dengan akal fikir dan tidak bisa disebut,
maka dinamailah dengan Allah. Yang membuat paning aku, itu yang Allah tuh. Buntu takut, itulah tuh yang Allah tuh. Ya, yang membuat kita buntu, yang membuat kita paning aku tuh. Terheran-heran aku, itulah yang membuat. Yang bernama Allah itu Bapak Ibu. Inilah yang disebut namanya makom Tuhan. Makom Tuhan itu diistilahkan namanya Ghaibul Ghuyub. Nih, Ghaibul Ghuyub. Atau disebut namanya Kuni bil Kuni. Apa maknanya Ghaibul Ghuyub, Kuni bil Kuni itu? Dia hanyalah memberikan pemahaman bahwa dia itu adalah kosong. Kalau dibilang kosong, rupanya Allah itu bukan kosong. Allah itu di balik yang kosong. Kalau dikatakan Allah itu di balik yang kosong, rupanya Allah itu bukan di balik yang kosong. Allah itu adalah rahasia di balik yang kosong itu. Rupanya Allah itu bukanlah rahasia di balik yang kosong itu. Allah itu sebenarnya adalah hakikat rahasia di balik yang kosong itu. Oh, rupanya bukanlah Allah itu rahasia hakikat di balik yang kosong itu. Itulah paning aku. Yang paning aku itulah dia tuh. Oh, yang dia, bukanlah dia di balik kata dia itu. Di balik itu dia. Asailah. Bukan asailah itu, di balik asai itulah dia. Itu kan paning aku kan, nggak bisa dijangkau dia. Tapi dia wujud. Dia nyata, dia terang dan jelas. Kalau dia wujud nyata, terang dan jelas, kenapa tidak bisa kita kenal? Kenapa tidak kita bisa ceritakan? Karena dia belum menzohirkan dirinya. Dia belum menampakkan dirinya. Dia belum mentajalikan dirinya. Contoh Bapak Ibu. Ini apa namanya Bapak Ibu? Spidol. Wujud kayak ini? Terang dan nyata kayak ini? Bisa Bapak Ibu lihatnya? Bisa. Wujud, nyata, terang dan jelas bisa dilihat. Sekarang, yang namanya spidol yang wujud dan nyata ini, Ustaz letak sini. Bapak Ibu bisa melihatnya? Bisa melihatnya? Kalau Bapak Ibu tidak bisa melihatnya, padahal Bapak Ibu mengatakan spidol itu nyata. Spidol itu wujud, terang. Kalaulah spidol itu wujud nyata dan terang Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu tidak mampu melihat spidol itu? Padahal dia wujud nyata, terang dan jelas. Apa sebabnya? Iya, Bapak Ibu tidak bisa melihat spidol itu, walaupun dia wujud nyata dan terang, karena spidol itu belum menampakkan dirinya. Belum mewujudkan dirinya. Kapan spidol itu bisa Bapak Ibu lihat, bisa Bapak Ibu kenal? Ketika spidol itu menampakkan dirinya. Ketika spidol itu mewujudkan dirinya. Ketika spidol itu mentajalikan dirinya. Ketika spidol itu menzohirkan dirinya. Ketika spidol ini telah menzohirkan dirinya, telah menampakkan dirinya, telah mewujudkan dirinya, barulah kita mampu mengenal dan menyaksikan spidol itu yang sesungguhnya. Allah, walaupun belum bisa dilihat, belum bisa disaksikan, belum bisa dikenal, bukan berarti dia tidak wujud. Bukan berarti dia tidak terang. Bukan berarti dia tidak ada. Dia terang, dia wujud, dia nyata. Namun kita belum mampu melihat dan menyaksikannya. Disebabkan karena dia belum mentajalikan dirinya. Kapan dia baru bisa dikenal? Kapan baru kita bisa melihatnya? Apabila dia telah mentajalikan akan dirinya. Disitulah Allah itu beraku-aku dengan keakuan dirinya sendiri. Ketika Allah beraku-aku dalam keakuan dirinya sendiri, apa kata Allah? Kuntu kanzan mahfiyat wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi, lalu aku ingin dikenal. Karena aku ingin dikenal,
maka aku ciptakan sesuatu daripada diriku, supaya yang aku ciptakan itu, dia mampu mengenal aku. Akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Barulah dia bisa dikenal ketika dia menzohirkan dirinya. Menzohirkan dirinya. Kalau dia belum menzohirkan dirinya, dia belum mewujudkan dirinya, maka dirinya nggak bisa dikenal, dirinya nggak bisa disebut. Baru dirinya bisa dikenal dan disebut ketika dia telah menzohirkan dirinya. Bahasa tauhidnya mentajalikan dirinya. Apa yang ditajalikannya? Apa yang dizohirkannya? Yang dizohirkan dan ditajalikannya dari dirinya ini, inilah dikatakan nama dengan nur. Nah, Bapak Ibu, nur. Apa kata Allah? Khalaqtuka li ajli. Khalaqtuka li ajli. Wa khalaqal alam li ajlika. Aku ciptakan dirimu. Aku zahirkan dirimu. Li ajli. Untuk menyatakan akan diriku. Wa khalaqal alam li ajlika. Dan dijadikan alam itu untuk menyaksikan akan dirimu. Makanya Allah ingin dikenal. Ditajalikannya lah dirinya. Itu yang berupa nur. Kenapa Allah mentajalikan dirinya berupa nur? Supaya li ajli. Dengan adanya nur itulah aku mampu memandang, akan menyaksikan akan diriku sendiri. Rupanya nur inilah yang dikiaskan, nur inilah yang disebut namanya dengan sifat, Bapak Ibu. Ini dia. Nur inilah yang disebut namanya dengan cermin. Nur inilah yang disebut namanya dengan gambaran. Nur ini disebut namanya penampakan. Nur ini yang disebut namanya Ainullah, sudah. Ainullah. Nur ini yang disebut namanya dengan Wujudullah. Nur ini yang disebut namanya bahagian itu. Ya. Kalaulah nur itu adalah sifat, cermin, gambaran, penampakan, ya, bahagian, wujudullah, ainullah, itu maknanya kalau kita ingin mengenal Tuhan, ingin mengenal Allah, ingin bertemu dan bersua dengan Allah, kenalilah nur ini. Karena nur inilah penampakan dirinya. Nur inilah cermin untuk memandang dirinya. Kalau kita langsung, ya tidak bisa Bapak Ibu. Ya. Karena belum ada siapa-siapa di situ. Namanya saja belum ada tuh. Walaupun dirinya ada, dirinya wujud, tapi dirinya yang wujud itu belum bernama. Karena dia dalam kesendirian tuh. Inilah yang disebut namanya, dialah yang Ahmad, dia pula lah yang Muhammad. Dia yang Ahmad, dan dia pula yang disebut namanya Muhammad. Dialah yang memuji, dan dia pula yang terpuji. Dialah yang memuji akan dirinya sendiri dengan dirinya sendiri. Inilah maksudnya dia beraku-aku dengan keakuan dirinya. Namun karena dia ingin dikenal, disitulah dia mentajalikan dirinya. Mentajalikan dirinya itu tujuannya supaya dirinya bisa dilihat dan dikenal. Dirinya yang ditajalikan itu supaya dirinya bisa dikenal dan dilihat, maka disebutlah namanya dengan nur. An-nur inilah yang disebut namanya sifat. Nur inilah yang disebut namanya cermin,
gambaran penampakan ainullah wujudullah bagian pada dirinya. Di situ dikatakan khalaqtuka li ajli. Aku jadikan dirimu untuk menampakkan diriku, untuk melihat dan menyaksikan diriku. Jadi siapa yang ingin melihat diriku? Siapa yang ingin berjumpa dengan aku? Kenalilah nur ini. Siapa yang sudah mengenal nur, maka sudah sama dia mengenal diri yang punya nur itu. Inilah pesan Nabi itu. Wahai Umar, atadri man ana? Wahai Umar, engkau tahu enggak siapa sebenarnya aku ini? Ana la adri ya Rasulullah. Allahu a'lam bi rasulih. Aku tidak tahu ya Rasulullah siapa sebenarnya dirimu ini ya Rasulullah. Cukup Allah dan Rasulnya sajalah yang tahu dan paham. Lalu ketika itu apa kata Umar? Hai Umar, man ro'ani faqad ro'al haq. Siapa yang mampu memandang dan menyaksikan akan aku, sudah sama dia mampu memandang dan menyaksikan Allah. Apa maksudnya itu? Wahai Umar, kalau kamu mampu memandang nur, nur ini sudah jadi tubuhku, nur ini sudah jadi tubuhku, dan nur ini juga telah menjadi ruhku, maka sudah sama kamu memandang akan Allah yang sempurna nyata pada diriku ini. Apa sebabnya? Karena nur inilah yang dikatakan rahasia diri Allah. Nur inilah yang disebut wujudullah. Nur inilah yang disebut namanya bahagia daripada diri Tuhan itu. Maka kenalilah dirimu. Tak payah kita mengenal Allah Bapak Ibu dengan membaca alam semesta. Terlampau luas Bapak Ibu. Kalau alam semesta ini kita kacau, dikicau, tahu dikacau, dikicau, dikusai dia, dikusai. Kita ingin mencari Tuhan kemana-mana, ke hutan, ke gunung, dibawa senter, gini kan, tidak akan mensobok Bapak Ibu, tidak akan pernah jumpa Bapak Ibu. Tapi ketika senter itu diarahkan kepada diri, baru terperanjak aku. Rupanya Tuhan yang kita cari selama ini tak perlu pada alam semesta ini, terlampau payah. Cukup pada diri ini. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan baidah. Barang siapa ingin mencari dan menemui Tuhan keluar dirinya, maka dia berada pada kesesatan yang sangat jauh. Tapi siapa yang mau mencari Tuhan pada dirinya sendiri, maka disitulah dia akan mampu menyaksikan Tuhan itu. Bahwa Tuhan itulah sebenarnya yang dirinya, dan dirinya itulah nyatanya akan diri Tuhan itu. Disitulah Allah mengutarakan al-insanu siri wa anasirahu. Al-insanu siri wa anasirahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah sebenarnya rahasianya. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu ya diriku, nafsi, wa ana nafsu, dan akulah dirinya itu. Maka inilah yang dimaksud oleh Rasulullah itu. Hai Umar, man ro'ani faqad ro'al haq. Kalau kamu sudah mampu memandang diri aku ini, yaitu namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sudah nyata pada tubuhku. Nur Muhammad itu telah zahir dan nyata pada ruhku. Sedangkan Nur Muhammad itu adalah rahasia Allah. Tempat memandang wujud nyatanya Allah. Kalau kamu dah paham siapa dirimu, maka kamu dah mampu memandang Allah. Satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri. Itu adalah Allah. Ini yang Nur Muhammad. Kenapa dikatakan Nur Muhammad? Disebut Nur ini dengan Nur Muhammad karena Nur inilah tempat memandang akan wujud Allah.
Makanya, karena Nur ini tempat memandang wujud nyatanya Allah, maka disebutlah namanya Nur Muhammad. Bukan Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Ya, Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah penampakan diri Tuhan. Nur Muhammad inilah perwujudan diri Tuhan. Nur Muhammad itulah rupa nyatanya diri Tuhan itu. Sekarang Nur Muhammad sebagai nyatanya rupa diri Tuhan sudah sempurna sebutannya dengan insan. Insan itu Nur Muhammad itu maksudnya. Siapa Nur Muhammad yang telah nyata wujud sempurnanya pada insan? Nur Muhammad ini tiada lain adalah Allah tuh. Kenapa Nur Muhammad itu tiada lain Allah? Karena Nur Muhammad itu bahagian daripada dirinya. Bahagian daripada diri Tuhan. Itu tiada lain adalah Tuhan itu sendiri. Disitulah letak pahamnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhannya. Rupanya Tuhannya itulah sebenarnya yang dirinya. Dirinya itulah wujud nyatanya Tuhan itu. Kesimpulannya, siapa yang sebenar-benar diri? Yang dikatakan sebenar-benar diri itu tiada lain adalah Allah. Allah lah sebenarnya yang disebut namanya seakmal diri. Allah inilah yang disebut namanya diri sejati. Allah inilah yang dikatakan namanya sejati diri. Allah inilah yang disebut namanya diri sebenar-benar diri. Jadi diri yang sebenar diri, diri sejati, sejati diri, seakmal diri, Allah. Namun Allah itu bukan lafaz Allah itu yang Allah. Allah itu nama daripada dirinya. Nama daripada si aku ini, aku. Innani anallah. La ilaha illa ana. Aku ini. Makanya dia beraku. Itu yang aku sejati. Sesungguhnya aku ini Tuhan. Aku ini namanya Allah. Tuhan itu statusnya. Jadi Allah itu statusnya sebagai Tuhan. Derajatnya, pangkatnya. Itu dia. Yang aku itu yang dirinya. Yang dirinya ini yang nggak bisa disebut di Bapak Ibu. Yang nggak bisa disebut tuh yang Allah tuh. Kalau disebut bukan Allah tuh. Tidak bersifat dia kembali Bapak Ibu. Makanya kalau orang sudah sampai pengenalan dirinya kepada Allah, sudah sampai pada puncak makom Tuhan, jangan disate juga lagi. Tahu, jangan disate juga lagi. Sate ada di Singapura nih sate. Sate aja ada. Kalau di sate juga Bapak Ibu, maka jumpa nanti apa sih itu tuh geleme. Geleme tahu? Usus, jantung, rabu. Kalau dicencang-cencang juga lagi mentah gajinya lagi. Ya Ustaz mau tanya sama Bapak Ibu nih. Ya jujur Bapak Ibu tidak ada dusta di antara kita. Coba kasih tahu sama Ustaz. Yang kota Singapura itu yang mana Bapak Ibu? Yang mana yang kota Singapura? Tertunjuk nanti rumah orang. Tertunjuk nanti hotel orang. Ini Ustaz, yang mana ininya tuh? Maka nggak bisa ada keluh lidah ini. Kalau udah paham kita Singapura, lihat saja, saksikan saja, nikmati saja. Ya. Kalau kita sudah kenal Allah, jangan dicencang juga lagi, jangan diuraikan juga lagi. Makin diuraikan, makin mentah gajinya. Itu yang Ustaz katakan. Di sate juga, nanti jumpa jantung rabu empedu. Nak mau Bapak Ibu makan nanti lagi itu. Kalau kita sudah kenal Allah, cukup disadari dan dipahami. Lihat boleh. Diomong jangan, apalagi ditunjuk-tunjuk. Jangankan yang jauh-jauh saja Bapak Ibu. Ya.
Ustaz katakan, ya, mana yang hotel ini ya? Tunjuk nih ya Tuhan. Ini dinding, tertunjuk dinding nih. Tertunjuk loteng nanti, tertunjuk tiang nanti itu. Rasakan, nikmati bahwa kita sudah berada di hotel. Kita sudah berada namanya di aula ini. Nikmati itu. Jangan dicincang juga lagi. Makanya bahasa dicincang ini Nabi sudah paham lebih dahulu. Nabi itulah sebenarnya rahasia hakikat Minang itu. Tahu Bapak Ibu Minangkabau? Ustaz bukakan rahasia Minangkabau. Dia orang Minangkabau tuh, orang Maripat tuh. Minangkabau. Ya. Kerbau. Minang ini artinya menang. Kabau itu kerbau. Oh, boleh tuh. Minangkabau. Artinya yang dikatakan orang Minangkabau itu adalah orang yang menang, orang yang mampu memenangkan sifat kerbau pada dirinya. Siapa yang mampu mengalahkan sifat onta, sifat kerbau, sifat sapi, sifat jawi, sifat domba, sifat kambing di dalam dirinya, itulah rahasianya hakikat Minangkabau itu. Tapi siapa yang mampu mengalahkan sifat kerbau pada dirinya, itu bukan Minangkabau, Kabau Minang. Oh, rupanya Bapak Ibu, kalau kita mengaji tahun ini, mulai dari sejak Nabi Adam sampai Muhammad, itu hakikat orang Minangkabau itu. Orang yang mampu mengalahkan, menjinakkan sifat sapi, onta, kerbau di dalam dirinya ini. Makanya orang Minangkabau itu orang Maripat. Ya. Walaupun orang Singapura kan namanya, kalau mampu dia mengalahkan sifat hewan kerbau di dalam dirinya, itulah orang Minangkabau tuh. Itu yang minapsi wahidah. Diri yang satu Bapak Ibu. Casing boleh berbeda, bentuk dan rupa boleh tidak sama, tapi hakikat dirinya adalah Esa. Kita lihat di sini minapsi wahidah.